Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmita, Stambuk A25118072. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau membahas tentang sterilisasi medium, di mana pengertian dari sterilisasi adalah menghilangkan dengan komplit atau menghancurkan semua mikroorganisme termasuk spora. Pengertian dari medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Selain untuk menumbuhkan mikroba, medium dapat pula untuk isolasi, memperbanyak mikroba, pengujian sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan mikroba. Jadi dapat disimpulkan, sterilisasi medium adalah proses pembunuhan jasad renik atau mikroorganisme yang tumbuh di dalam medium. Seperti yang kita ketahui, medium ini kan adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Dia ini kan menumbuhkan mikroba. Gunanya sterilisasi ini untuk membersihkan, untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme yang ada di dalam medium ini, yang tumbuh di dalam medium. Klasifikasi medium. Jadi menurut Plezar 1996, klasifikasi medium berdasarkan fungsinya itu digolongkan menjadi 7 golongan, yaitu medium umum, terus medium khusus, yang ketiga itu media diperkaya, yang keempat media selektif, yang kelima media diferensial, yang keenam medium penguji, yang ketujuh itu medium perhitungan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari klasifikasi medium itu sendiri. Di mana yang pertama itu kan medium umum. Medium umum ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya itu ada nutrien agar atau Na untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri. Itu fungsi dari nutrien agar. Terus ada juga yang kedua itu ada potato dextrose agar atau PDA untuk menstimulasi pertumbuhan fungsi. Yang kedua yaitu medium khusus. Medium khusus ini merupakan medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Contohnya itu ada medium tetes tebu untuk Sage Haromices cerevisiae. Lanjut, yang ketiga itu ada media diperkaya. Ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Jadi dia ini yang kalau misalnya kalian inginkan untuk menstimulasi pertumbuhan itu, ini kita menggunakan media diperkaya. Terus hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya itu Cocolat T media dan Yeast extract potassium nitrat agar. Yang keempat yaitu media selektif. Media selektif merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan yang ada dalam suatu spesimen. Inhibitor yang digunakan berupa antibiotik, garam, dan bahan-bahan kimia lainnya. Yang kelima yaitu media diferensial, merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Kemudian medium penguji merupakan medium dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan bakteri. Contohnya itu medium untuk menguji vitamin-vitamin, antibiotik, dan lain-lain. Yang ketujuh itu medium perhitungan jumlah mikroba, yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Contohnya itu
medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Next, selanjutnya itu ada metode dan proses sterilisasi. Ada 3 cara utama yang biasa dipakai dalam sterilisasi. Itu yang pertama itu ada sterilisasi mekanik atau filtrasi, yang kedua itu sterilisasi fisika, yang ketiga itu ada sterilisasi kimia. Baik sterilisasi mekanik atau filtrasi ini, sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil yang berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Kemudian sterilisasi dengan penyaringan dilakukan untuk mensterilisasi bahan yang mudah rusak jika terkena panas dan bahan yang tidak tahan panas, misalnya larutan enzim antibiotik. Yang kedua itu ada sterilisasi fisika. Sterilisasi fisika dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Untuk pemanasan di sini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pemijaran atau dengan api langsung, yaitu membakar alat pada api secara langsung. Contoh alat ini yaitu jarum inokulum atau jarum OC, pinset, batang L. Yang kedua itu ada panas kering, yaitu sterilisasi dengan oven kira-kira 60-180 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada uap air panas, merupakan sterilisasi dengan konsep mirip dengan mengukus. Yang keempat yaitu uap air panas bertekanan, yaitu sterilisasi menggunakan autoclave. Yang kedua itu ada radiasi atau penyinaran. Yang pertama itu ada sinar ultraviolet atau UV, dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior biological safety cabinet atau BSC, atau laminar air flow atau LAF dengan disinari lampu UV. Yang kedua itu ada gamma bersumber dari Cu60 dan CS137 dengan aktivitas sebesar 50-500 kilo Curie serta memiliki daya tembus sangat tinggi. Dosis efektivitasnya adalah 2,5 mRAd. Gamma digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang terbuat dari logam, karet, serta bahan sintesis seperti polietilen. Yang ketiga itu ada sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia ini merupakan sterilisasi menggunakan senyawa desinfektan, di mana desinfektan ini adalah suatu bahan kimia yang dapat membunuh sel-sel vegetatif dan jasad rendik, bersifat merusak jaringan. Contohnya itu desinfektan adalah alkohol, fenol, dan halogen. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sterilisasi medium. Apabila teman-teman memiliki saran, kritikan, ataupun pertanyaan atau apapun itu, bisa teman-teman sekalian komen di bawah. Saya akan tunggu. Terus saya juga apabila tadi pada saat presentasi saya ada salah-salah kata ataupun materi saya kurang tentang sterilisasi medium ini, saya mohon maaf, karena saya hanyalah hamba biasa, tidak luput dari hilaf dan salah. Baik, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.